Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Pit. Hari ini kita akan berbagi resep, yaitu kue nastar ya, dan ini adalah bahan-bahannya. Ada tepung terigu, maizena, gula halus, dan kemudian ada susu bubuk. Berapa takarannya nanti kita akan lihat di kolom deskripsi ya. Kemudian ini ada telur 2 butir, kita ambil kuningnya saja. Kemudian mentega yang saya gunakan adalah Blue Band yang cake and cookies, karena itu sudah lengkap dengan butternya, jadi hasilnya nanti akan lebih lembut. Ini kita campurkan dengan gula halus, kita kocok mentega ini bersama dengan gula halus sampai warnanya agak putih, lebih kurang 10 menit kita aduk terus. Ini saya tidak menggunakan mixer ya mak-mak semua, ini cuma pakai kocokan biasa. Dan nanti pada saat pembakaran saya juga tidak menggunakan oven, tapi saya gunakan teflon yang murah meriah, karena di rumah juga tidak punya ini ya, tidak punya oven. Jadi kita manfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Kalau kita tidak punya oven ya kita pakai teflon, tapi hasilnya insya Allah sama dan rasanya juga insya Allah sama. Ini mak-mak semua, kita aduk-aduk terus adonan kita ini sampai warnanya agak berubah menjadi lebih putih. Lebih kurang 10 menit ini kita aduk terus ya. Maaf ya mak-mak semua, suara saya ini agak lain karena hari ini lagi flu, tapi kue lanjut terus kita buat. Oke, ini adonannya sudah menjadi lebih putih. Kemudian kita akan masukkan bahan-bahan berikutnya ya. Ini kita masukkan 2 butir kuning telur. Tadi sudah saya kocok sebentar kuning telurnya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan ini. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata semua kuning telurnya. Lanjut kita masukkan tepung maizena. Kemudian kita masukkan juga susu bubuknya. Ini aduk-aduk terus ya sampai tercampur rata, supaya adonannya nanti kalis dan tidak menempel lagi di tempat kocokannya. Mak-mak semua, untuk membuat kue lebaran ini, apabila kita tidak mempunyai oven, tidak mempunyai mixer, kita dapat menggunakan cara tradisional aja seperti ini. Nggak usah kita mikir-mikir untuk harus membeli oven, untuk harus membeli mixer. Kita gunakan peralatan yang ada di rumah, karena hasilnya juga nanti insya Allah akan sama. Karena saya sudah mencoba ini berkali-kali ya, hasilnya juga enaknya sama, proses buatnya juga sama juga lamanya. Kemudian ini kita masukkan tepung terigunya. Ini kita gunakan spatula saja ya. Dan nanti setelah agak tercampur rata, saya akan aduk menggunakan tangan supaya hasilnya nanti lebih apa ya, lebih enak lah waktu kita uleni ya, menggunakan tangan. Jangan lupa ya, tangannya dicuci dulu bersih-bersih. Nah, seperti ini ya mak-mak semua.
kita uleni dengan tangan. Waduh, bunyi ayam di sebelah nih, ribut banget ini ya. Coba lihat, kita uleni ya. Kemudian masya Allah, sampai lupa kita taruh vanili. Nah ini kita tabur. Sebenarnya kalau nggak mau pakai vanili juga nggak apa-apa. Ini untuk adonan kita supaya wangi nanti waktu dipanggang ya. Ini kita aduk-aduk terus sebentar ya supaya vanilinya rata. Dan apabila setelah selesai diaduk, kita lihat ini adonannya sudah kalis dan akan kita bentuk. Saya tidak punya oven, berarti tidak punya loyang. Ini saya gunakan sarang dandang ya, sarang dandang untuk masak nasi. Kita oleskan dulu dengan mentega, kemudian nanti baru kita cetak. Ini untuk cetaknya sesuai selera masing-masing ya. Saya akan cetak bulat-bulat saja. Ini seperti ini. Kita masukkan selai nanasnya. Kemudian kita bentuk seperti ini ya, ibu-ibu, emak-emak semua. Bentuk bulat-bulat. Usahakan nanasnya tidak keluar ya. Sebagus mungkin kita cetaknya. Dan insya Allah pada saat dipanggang nanti tidak akan melebar nanasnya. Nah seperti ini ya. Untuk mencetak kue nanas bulat-bulat seperti ini membutuhkan kesabaran ya mak-mak. Kalau kita nggak telaten, nggak sabar, pasti hasilnya tidak akan bagus. Dan ini pun kayaknya ada yang besar dan ada juga yang kecil. Padahal sudah dicoba untuk sama, tapi hasilnya tetap juga ini ada yang berubah. Tapi nggak apa-apa. Ini karena saya untuk makan sendiri ya, untuk sama anak-anak, sama keluarga. Jadi ukuran berubah pun ya tetap masuk ke mulut juga. Oke mak, ini kita lanjut dengan menaburkan keju, dan sebelumnya kita olesi dengan kuning telur ya. Kuning telur kita buat dari 1 buah telur, kuningnya saja. Bisa kita campur dengan air 1 sendok ya. Nah ini kita sudah masuk ke proses pemanggangan. Kita gunakan api yang kecil saja. Nah seperti ini. Kalau kita punya seng-seng bekas, setelah di atas tungku bisa kita taruh seng, tapi ini kebetulan nggak ada, jadi saya lapisi 2 tungkunya. Kemudian kita masukkan adonan pula. Kita masukkan kuenya yang di loyang tadi ke dalam wajan. Nanti jangan lupa ditutup ya. Nah ini proses pemanggangan nanti lebih kurang sekitar 35 menit ya mak-mak semua. Itu dengan api kecil banget. Proses pemanggangan ini tidak semua kompor sama ya. Saya proses pemanggangan ini nanti saya perkirakan sekitar 35 menit atau 40 menit. Kita lihat dulu nanti ya. Ini saya cek dulu apakah sudah mateng atau belum. Tapi ini sudah agak kelihatan kuning sedikit, tapi atasnya masih putih juga ini. Ini kita cek satu ya. Kita lihat bawahnya sudah agak kuning sedikit, tapi atasnya masih putih. Kita tutup aja mungkin sekitar 5 menit lagi ya. Nah ini sudah bagus kelihatannya ya. Saya tambah tadi 5 menit lagi. Alhamdulillah ini kue kita sudah matang, tapi kelihatan ini agak retak-retak sedikit ya, karena tadi waktu kita bulat-bulatkan itu agak retak pada proses kita buat tadi. Nah ini udah matang semua.
Kita kecilkan api, kita matikan api ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini baru satu loyang yang saya panggang ya. Saya panggang menggunakan 2 kompor dan menggunakan 2 wajan. Tapi di sini tidak saya shooting ya. Saya nampakkan saja hasil pada panggangan yang pertama, dan begini hasilnya. Cantik kan? Dan alhamdulillah, semoga bisa menjadi inspirasi untuk ibu-ibu semua. Selamat mencoba ya ibu-ibu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Makasih. Assalamualaikum.